Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, boleh langsung ditaruh di kolom chat atau mungkin mau open mic langsung, silahkan. Boleh banget. Tapi kebetulan ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Syahdiah Atmaladin ini, Kak. Bisa dijawab oleh Arvana Kreatif atau Easy Plenty. Pertanyaannya saya bacakan ya. Jadi katanya, halo, aku mau nanya, apa sih yang meyakinkan kalian kalau usahanya bisa lancar dengan situasi yang susah seperti sekarang ini? Boleh monggo dijawab dari Kak Arvana atau Easy Plenty? Oke, mungkin dari Arvana Kreatif dulu kali ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Sadia Atmaladin atas pertanyaannya. Apa sih yang meyakinkan kalian kalau usahanya bisa lancar dengan situasi yang susah kayak gini ya? Nah, aku buka-buka lah ya karena cuan. Karena aku pribadi aku pengen sugih, pengen kaya. Jadi faktor utamanya ya uang. Terus kemudian ya itu tadi kita sebelum melaksanakan segede ini untuk nge-growin ya harus memikirkan 4 hal tadi. 4 hal yang harus dilakukan, dipikirin tentang marketing, tentang birokrasi, lobbying, sama satunya operasional. Kalau sudah mendapat apa ya pondasi yang kuat ya tinggal jalan aja sih selama itu bisa menghasilkan. Dan istilahnya di sini kan logikanya ya kita bikin usaha kayak gini untuk survive. Kalau misalkan teman-teman sudah punya bisnis usaha, terus kemudian karena PPKM, terus habis itu memaksa kalian untuk berhenti, ya dari mana teman-teman dapat uang kan, logikanya seperti itu. Jadi sebelum aku bikin Arvan ini kan wis pokoknya uripku aku pengen ngeband lah, urip mati musik gak peduli apa, ternyata jebret PSBB selama 3 bulan 4 bulan itu aku nggak bisa sama sekali ke band sama sekali lah, yo ngawanggur sampai aku dulu sempat kepikiran bikin usaha sambel cumi padahal aku nggak esok pedes sama sekali. Terus ternyata aku nggak di situ, akhirnya ya kita cari puter puter akal ya caranya biar tetap survive, ya akhirnya sepakat bikin IO dan WO itu. Gitu sih kalau dari Arvana Kreatif. Terima kasih jawabannya untuk Kak Nawaf. Mungkin dari teman-teman Easy Plenty mau menambahkan sesuatu gitu. Mohon maaf masih di mute. Oke, meyakinkan kalian kalau usahanya bisa lancar. Nah, kalau dari kita berdua dengan tim lainnya, halo, sebelumnya suara saya terdengar gak ya? Terdengar. Oke, nah kalau ditanya apa yang meyakinkan kalian? Nah, kalau dari aku dan Bibil dan tim lainnya juga, sebenarnya merancang Easy Plenty ini sudah dalam kondisi pandemi saat ini gitu. Nah, jadi emang perencanaan kita ini dari awal pandemi ini kita udah merencanakan bagaimana sih Easy Plenty ini bisa survive di pandemi ini. Nah, dari perencanaan-perencanaan yang kita buat, dari ide-ide yang kita buat, ya jadinya kita udah mempersiapkan plan dari A sampai Z-nya pada keadaan yang paling susah seperti ini. Kayak gitu kalau dari kita. Dan mungkin kalau saran buat teman-teman yang mau membuat bisnis dalam keadaan kondisi pandemi kayak gini, ini perlunya ada persiapan yang matang gitu. Dan harus tahu kapan sih kalian harus berhenti ketika ngelihat bisnis ini tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai kalian ketinggalan di tahap itu dan yang akhirnya menyebabkan kerugian besar kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu kapan bisnis ini harus berhenti, kapan bisnis ini ternyata sukses dan harus scale up kayak gitu sih. Jadi persiapan yang matang sih kalau dari kita berdua, Mbak Moderator. Oke, keren banget kakak-kakak dari Inti dan Arvana. Jadi begitu ya Kakak Syahdia Atmaladin. Kemudian selanjutnya mungkin ada dari rekan-rekan ingin bertanya, boleh langsung dituliskan atau langsung open mic gitu mungkin. Halo, halo. Suaranya mendengar ya? Ya, halo.
Iya, halo. Perkenalkan saya Anissa Dia dan Salsabila Kamila ya, kita berdua kebetulan juga ingin memulai bisnis. ya, cuman kami ini kan baru berdua gitu. Nah, kan dalam bisnis itu nggak mungkin jalan sendirian gitu kan, pasti membentuk sebuah tim. Nah, tapi kami di sini mengalami kendala. Selain situasi yang sekarang itu, kendalanya adalah dalam rekrutan tim gitu, Iya. anggota tim gitu. Mungkin dari teman-teman Easy Plenty atau Arvana dari Arvana Kreatif Kreatif bisa kasih tips atau trik gitu buat bekerja sama dalam tim, utamanya dalam menyatukan tujuan dan visi gitu. Karena seperti yang kita ketahui kan, untuk kita gabung bisnis sama teman juga nggak mudah gitu ya. Kadang juga kita kalau misalkan punya unek-unek atau suatu masalah juga kadang susah untuk biar nata kata-katanya juga susah gitu. Takutnya mereka nggak enak atau kayak gimana gitu sih. Kalau misalkan menghadapi selek-selek karena kayak gitu lah. Jadi mohon bantuannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin gimana Mbak Moderator? Apakah bisa dijawab secara langsung? Oke, aku langsung jawab secara ya kali ya. Nah, gimana sih cara menentukan tim ya di sini ya berarti ya? Nah, kalau dalam usaha atau bisnis ini udah tidak mengenal kata teman sih kalau menurutku dan Bibil ya. Karena di sini tuh udah kita dituntut profesional, jadi harus benar-benar paham job desk setiap individunya seperti apa gitu. Kalau tadi bingung untuk gimana caranya kita merekrut orang. Nah, mungkin dari kalian berdua, saran dari kita sih bisa menentukan dulu sebenarnya tujuan kalian membuat bisnis ini apa dulu gitu. Nah, dari tujuan itu barulah kalian bisa share. Inilah tujuan kita. Kita pengen kualifikasi orang seperti ini. Kalau emang mereka masuk kualifikasi, bisalah mereka masuk ke kalian. Nah, dari situlah kalian juga udah membuat fundamental tim yang baik gitu. Dari situ udah harus adanya hitam di atas putih yang benar-benar menyatakan kalau kalian itu punya job desk masing-masing, kalian itu harus punya job desk yang benar-benar diselesaikan sampai tuntas gitu. Karena kalau kita berbicara soal kata teman dalam bisnis, akan apa ya? Tadi ada perasaan nggak enaknya kalau mereka tiba-tiba nggak melakukan job desk dengan benar. Ada kayak wah itu koncoku gitu kan. Aku aja wes sing kerja. Nah, dengan kalian punya persepsi itu di dalam hati kalian aja, itu udah akan menjadi apa ya? Menurutku hubungan bisnis yang udah nggak sehat gitu loh. Pastinya dari diri kalian sendiri nantinya juga pasti akan sambat dan akan jadi meledak gitu loh. Apalagi tentang perkara uang. Orang pasti akan sangat sensitif dengan uang gitu. Dengan nantinya pembagian hasil dan sebagaimana, pasti kalian akan mengklaim, loh ini yang paling kerja paling banyak aku gitu. Kamu nggak kerja, ngapain kamu juga dapat persenan dari sini? Nah, makanya dari awal itu udah harus jelas berapa persenannya, apa aja job desk-nya, dan sebagainya. Dan itu perlu adanya agreement di awal gitu, hitam di atas putih. Kalau dari kita berdua sih kayak gitu. Oke, mungkin aku balikin lagi ke Mbak Moderator. Ya, terima kasih. Izin nanti, mohon maaf tadi ada kendala, saya terlempar dari Zoom. Kemudian mungkin Kak Arvana mau menambahkan? Atau sudah cukup? Sip, dengar suara. Dengar kan? Ngapunten, boleh diulangi lagi pertanyaannya tadi, punya Anda juga ya? Mungkin dari penanya bisa diulangi lagi pertanyaannya. Maaf, izin off cam dulu ya. Jadi pertanyaannya intinya gini ya, Kak Nawaf. Inti pertanyaannya itu gimana sih caranya menyatukan visi dan tujuan gitu. Kan kalau misalkan bekerja dalam tim itu kan nggak mungkin satu orang gitu kan. Nah, biar menyelaraskan hal itu tuh mungkin ada tips and triknya itu. Terima kasih. Oke.
istilahnya ini ya untuk menyamakan satu visikan ya. Ini kayaknya boleh nggak aku jawab sekalian yang ada di kolom komentar ini? Kayaknya pertanyaan masih relate sih, masih nyambung, boleh nggak? Boleh, silakan ya Nawaf. Ya, berhubungan ini yang pertama ini dari Dia dan Dea. Gimana untuk bersatu fisikan? Ini sama kayak ketika membuat bisnis dengan teman yang di kemudian harinya biasanya akan ada sosok-sosok idealis dan membuat anggota lain tidak nyaman. Apa ya? Istilahnya kita juga masih belajar. Kalau dari aku pribadi jujur masih belum ada formula pasti gimana caranya set kon kabeh podo koyo ambek aku enggak mungkin. Jadi semuanya itu pasti butuh adaptasi. Memang kalau dari targetnya Arvana Kreatif ini untuk menuju Arvana yang stabil, maksudnya perusahaan yang stabil, kita bicara soal internal, soal eksternal, soal legalitas yang nanti jadi CV atau PT, itu nanti target memang butuh waktu sampai 1 sampai 2 tahun. Sedangkan Arvana masih berjalan 1 tahun. Masih ada 1 tahun sisa untuk target bisa jadi Arvana ini steady, bisa stabil. Nah, caranya gimana ya? Kita benar-benar harus sadar diri lah. Kebetulan ya dapat, kalau dari aku memang kan dapat keuntungan aku sebagai CEO. Ya, sebagai CEO ya nggak boleh terlalu egois juga, dan aku masih struggle dengan itu, masih sangat berjuang gimana aku mendengarkanlah suara-suara dari teman-teman di Arvana yang lain, terus nyari formulanya tengahnya enaknya gimana. Dan saya yakin kalau di sini kan mayoritas mahasiswa tuh, banyak yang teman-teman ikut BEM, ikut HIMA, pasti tahu lah gimana caranya musyawarah, gimana caranya diskusi, gimana caranya debat, tapi tetap dengan tujuan yang sama, yaitu untuk Arvana, untuk instansi sendiri. Kalau aku sini selalu megangin ini istilah ya, ini apa ya? Gula digabungkan dengan teh, jadinya apa? Teh manis atau teh gula? Jadinya adalah teh gula. Tapi kalau susu digabungin dengan teh, jadinya teh susu, bener ya, teh susu ya. Jadi apa ya? Nggak bisa lah. Kalian, aku pengen kerja aja, aku ngetok, jangan berpikiran seperti itu. Kalian harus berpikir seperti gula. Kalian nggak ada apa ya? Yang rame ini kan teh manis bukan teh gula. Dan pada akhirnya gula sama susu lebih banyak digunakan dipakai gula atau susu. Ya benar, gula yang sering dipakai karena itu tadi dia nggak idealis, dia nggak apa ya, nggak nyari politik lain untuk cari muka, cari apa, enggak, tapi ya benar-benar menurunkan egonya demi teh yang enak, teh yang manis, bukan teh yang gula. Kalau susu kan teh yang susu, dia pengen benar-benar kelihatan. Nah, idealis itu yang harus, saya rasa harus direm lah. Kecuali kalau misalkan ya teman-teman punya suatu bisnis sendiri yang tidak melibatkan banyak orang, idealis apa-apa. Tapi kan kita berhubungan dengan orang, kita harus tahu dulu awalnya ini gimana terbentuknya. Untuk selanjutnya ya itu kalau misalkan pun di tengah ada perubahan arah haluan ya harus dibicarakan, harus diflorkan. Kalau memang nggak bisa jadi satu ya kita nggak bisa terlalu apa ya, terlalu ngekip, terlalu menahan ya. Kayak perumpamaan juga, misalnya kita ada diikat sama tali tampar, kita nahan kan bakal lebih sakit ya, lebih enak untuk melepaskan, untuk dilepas aja. Nek wis gak satu visi, nek bener-bener wis ndak iso, wis mentok, wis ajur ya harus ada yang keluar. Tapi ya ingat, yang diselesaikan adalah masalahnya, bukan apa ya, bukan secara generalnya. Yo nek kuku nih dawa sing diketok kuku nih kudu tangan nih. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Arvana Kreatif atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, dapat langsung dituliskan di kolom chat atau open mic. Kalau tidak nih, mungkin
Saya boleh ya juga bertanya-tanya sama kakak pembicara ini. 2.000. Oh gitu, ada Iya. tarifnya ya. Ya. Nanti kita omongin di belakang ya kak ya. Oke. Tapi saya boleh kan ya bertanya? Saya juga mau tahu gitu. Boleh banget. Si. Kok saya di ini. Oke, jadi gini. Easy Plenty dan Arvana Kreatif. Dalam kehidupan kan pasti ada halangan dan rintangan ya. Nah, dalam menjalankan bisnis kalian ini tuh apa aja sih rintangan yang dihadapi atau pernah nggak kayak misalnya bisnis kalian ini kan tergolong masih muda ya, masih baru, masih tahap merintis gitu kan. Itu pernah nggak kayak dapat disepelekan sama orang-orang lain gitu? Mungkin bisa dijawab. Ya, aku Easy Plenty dulu. Arvana dulu lah ya. Gantian. Oke. Rintangan. Rintangan ya pasti banyak lah karena sekali lagi dan sayangnya aku sadarnya adalah ketika sudah berjalan ternyata memang bisnis IO dan WO itu nggak segampang itu, nggak semudah itu. Dulu salah satu yang bikin aku mantap ke WO IO adalah aku mikirin, alah IO WO lo gak butuh modal akeh, gak butuh tuku barang, gak butuh tuku nyewa usaha, gak butuh bikin ngestok makanan, kan kita cuma dipanggil klien untuk datang ngehandle udah dapat uang. Ternyata nggak semudah itu, banyak banget rintangannya. Termasuk ya tadi salah satu rintangan terbesar sih sepertinya internal dulu ya, gimana untuk mensatu visikan walaupun itu nggak bisa 100%. Ya semoga ya mungkin ada teman-teman yang nggak setuju dengan statementku, nggak mungkin ada orang yang bakal bisa 100% untuk satu visi dengan yang lain dalam satu perusahaan, dalam suatu komunitas, dalam suatu perkumpulan. Tapi ya gimana kita caranya untuk saling dewasa, itulah salah satu tantangannya yang harus dihadapi. Terus kemudian kalau misalkan dibilang diremehkan, ya pastilah. Kalau dari aku apalagi ya teman-teman Easy Plenty juga kita masih sekitar range usia 20-22 tahun, punya bisnis yang sudah katakanlah ya sudah mulai alhamdulillah mulai berkembang. Kalau dari aku pribadi ya banyak omongan-omongan, kan lo si umur seleker, si umur roleker masih umur 21-22 kok si cek wani ini cek kendele ngehandle acara pernikahannya orang yang itu satu kali seumur hidup. Kamu atas dasar keberanian apa? Dan kamu nggak pernah ikut WO kok ujuk-ujuk moro-moro wani. Ya balik lagi ya, kita kan orang Surabaya ya, Yusuf bodoh nekat aja. Orientasi jujur aja orientasinya sama uang. Kalau kita sudah bicara uang ya apapun bakal dilakukan, bakal lebih berusaha maksimal lah. Ya untuk mendapatkan kepercayaan klien itu nggak semudah itu, tapi kalau sudah dapat kepercayaan banyak klien bakal direkomendasikan ke A, si B, aku nggak WO iki, aku nggak WO iki, dia bakal enak. Itu dari klien, dari vendor juga. Apa sih? Ya, terutama vendor-vendor gede ya nggak semuanya, hanya oknum-oknum. Ketika aku menghubungi pengen kenalan, Kak, aku pengen kenalan dong, biar nanti ketika ada klien nanya kita bisa kerjasama. Kadang mek dirit tok, kadang malah gak dibalas, kadang mek iyo tok tapi ya nggak ada tanggapan lagi ya. Di satu sisi ya mangkel, Pak. Siapa yang nggak mangkel juga direken kayak gitu. Tapi ya kita harus sadar diri, kita masih baru. Bikin itu suatu motivasi, soalnya deloan suatu saat aku nek wis gede, jangan balas dendam ya, nggak baik balas dendam, tapi ya bikinin deloan suatu saat aku gede kan bakal yurek bina Arvana iki lak sing kayak ngene lah, coba mindsetnya ke arah situ. Itu sih rintangan-rintangan yang mungkin paling sering dirasakan di Arvana ini. Thank you. Oke, terima kasih Kak Nawaf dari Arvana Kreatif. Saya jadi dapat insight-insight baru gitu dari jawaban kakak tadi. Terus mungkin dari Easy Plenty juga mau menjawab atau menambahkan gitu. Kalau enggak juga apa-apa. Oke, mungkin kalau dari Easy Plenty sendiri, rintangannya adalah karena ini kita membuat brand baru, pastinya rintangannya adalah gimana cara kita memasarkan brand tersebut gitu. Kita memulai dari nol. Pastinya itu adalah suatu hal yang terbilang cukup berat gitu loh untuk menciptakan suatu brand dan untuk memperkenalkan brand ini biar terdengar di banyak kalangan, di orang-orang luar kayak gitu.
Nah, ini adalah ini adalah rintangan yang pertama pastinya, tentunya untuk semua bisnis gitu. Gimana caranya kita nge-boost brand ini untuk cepat untuk dikenal orang kayak gitu kan. Dan juga rintangan-rintangan lainnya pastinya kayak fundamental dari tim tersebut gitu. Itu sangat-sangat pastinya ada gitu untuk di setiap bisnis baru tentunya. Gimana cara tim kita ini benar-benar berjalan selaras, satu visi, satu misi. Ya, pastinya dengan memperkuatkan internal. Tapi cara memperkuatkan internal nggak hanya dalam hitungan 1 minggu atau 1 bulan gitu. Pastinya lama untuk memperkuat internal. Makanya tadi yang sebelumnya dibilang bahwa menyatukan visi di pertama itu adalah sangat penting kayak gitu. Nah juga pastinya rintangan selanjutnya adalah karena kita adalah menjual barang. Pastinya juga apalagi dalam kondisi PPKM kayak gini, birokrasi dari supplier kita ini agak terhambat nih. Kayak kita kepada supplier tanah kita, media tanam kita, kepada supplier bibit kita yang dari pekebun sendiri itu terhambat karena adanya pengetatan PPKM di kemarin. Kayak gitu sih kalau dari rintangan dari Easy Plenty. Kayak gitu Mbak Moderator. Baik, terima kasih Easy Plenty. Oke Mbak, ini ada pertanyaan yang masuk Mbak ke DM Easy Plenty dari Ibu Ima. Bagaimana cara menghadapi kompetitor yang kadang menjual produknya dengan harga lebih rendah dari kita? Oke, apakah kita bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut Mbak Moderator? Boleh banget langsung dijawab Kak Easy Plenty, Kak Faris dari Easy Plenty. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu Ima, tadi kita udah berdiskusi, saya dengan Bibi udah berdiskusi gitu kan, dan juga tentang pengalaman kita, bagaimana sih caranya kita menghadapi kompetitor yang kadang menjual produknya dengan harga yang lebih rendah. Nah, kalau dari kami sendiri menyarankan adalah cari pembeda gitu. Apa sih yang ngebuat kita beda terhadap kompetitor sebelah gitu loh. Apakah dari segi packaging, apakah dari segi produknya, apakah kita kayak ternyata kita lebih mahal tapi kuantitas kita lebih banyak gitu loh. Pertama cari di situ. Terus yang kedua, setelah kita misalkan nggak nemu nih kuantitas yang lebih banyak daripada produk kita terhadap produk kompetitor lain, kita cari dari segi kualitas. Apakah dengan harga murah, kita harus survei juga nih kompetitor sebelah. Apakah mereka dengan menjual harga murah mereka kualitasnya bagus, kayak gitu. Nah dari situlah yang perlunya kita tingkatkan gitu. Kualitas kita harus lebih bagus daripada kompetitor sebelah gitu. Kita ada harga, ada barang kayak gitu kalau dalam omong-omongan orang. Nah dari sini juga tadi udah ada. Pertama kita cari kuantitas yang lebih banyak daripada kompetitor tersebut, dan kedua kita ciptakan kualitas terbaik daripada kompetitor tersebut. Nah kalau nggak bisa, coba kita cari di bagian brandnya. Sudah berapa lama sih mereka menciptakan brand tersebut gitu. Kalau emang baru dan sebagainya, pasti kan dan brand kita udah besar, pastinya kita agak lebih pede gitu loh dengan brand kita yang udah besar dengan brand yang baru muncul yang harganya lebih lebih rendah kayak gitu. Nah kalau nggak ada dari kualitas dan brand, kita cari gimana caranya kita bersaing di harga tersebut gitu loh. Kita turunkan harga kita, tapi kita juga harus melihat begitu dari budgeting kita. Apakah dengan kita menurunkan harga tersebut kita akan tetap untung gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mencari keuntungan di situ tersebut, kita turunkan apa yang kita berikan kepada orang lain dengan harga yang sama dengan kompetitor kita. Misalkan sama-sama tadinya misalkan produk kita harganya 12.000, harganya kompetitor ini 10.000. Nah, kalau kita tadi nggak bisa mendapatkan kuantitas pertama, kita cari kualitas. Kalau kita nggak bisa dapat kualitas kedua, kita cari yang ketiga, itu adalah brand. Kalau kita nggak dapat yang brand, ya kita turunkan harganya menjadi sama dengan kompetitor tersebut. Nah, kalau ketika kita turunkan harga ternyata kita nggak mendapatkan laba bersih, nggak mendapatkan cuan, ya kita harus mengurangi budgeting kita. Misalkan nih, tadi kita dengan 12.000 kita dapat 5 piece gitu. Nah, dengan harga 10.000 ya kita kurangi pelanggan hanya dapat 4,5 gitu atau enggak 4 gitu, yang tetap membuat kita cuan.
Kalau dari EasyPlenty seperti itu sih untuk masalah menghadapi kompetitor yang harganya lebih rendah. Mungkin dari Arvana Kreatif juga bisa dengan bersaing dalam segi wedding organization dengan kompetitor lainnya gitu. Ya, kalau dari ini sih Ibu Ima, kalau dari aku kita tinggal ini aja, kita cari jalan apakah kita mau jual kualitas, tujuannya kita mau jual kualitas atau kita pengen cuma sekedar laris aja. Kalau mungkin cuma sekedar laris aja nggak usah kualitas bagus, ya tinggal dijual murah aja. Tapi kalau misalkan mau jual kualitas dan memang susah ya kalau misalkan ya ada dua bisnis yang baru berjalan dan ternyata yang satunya ini jual lebih murah sedangkan yang satu ini jual kualitas tapi agak mahal. Memang agak susah ya, pasti orang-orang bakal lebih memilih yang jual lebih murah. Tapi ya kalau memang ternyata itu kan seharusnya sudah ada evaluasi gimana sih caranya kita pikirkan aja mau kualitas atau mau mau kualitas atau mau nggak kualitas tapi harganya murah. Tinggal juga kita juga sebisa mungkin menghindarkan pemikiran-pemikiran seperti opo sih kok ngerusak rego, opo sih kok ngajurna rego ya. Ya kalau kita ditarik secara horizontal ke atas ke arah Tuhan ya semua sudah ada rezekinya masing-masing. Tapi kalau misalkan memang harus ada usaha, kita gimana caranya untuk mencari goals itu, tujuan itu ya balik lagi kalau misalkan sudah waktunya ya pasti insya Allah kalau misalkan istiqomah tawakal bakal tetap insya Allah dapat hasilnya gitu Ibu Ima. Nah, jadi begitu ya Kak Nawaf dari Arvana Kreatif dan juga Kak Faris dan Bibil dari EasyPlenty. Mungkin mengingat waktu kita yang sudah mulai terbatas nih, mungkin ini terakhir nih. Boleh nggak Kak Nawaf dan Kak Faris atau Kak Bibil kasih pesan atau motivasi mungkin ya buat hadirin yang datang pada hari ini, khususnya buat mereka-mereka yang mau memulai kembali usaha supaya tidak ada keraguan lagi gitu, untuk tetap maju di situasi seperti ini. Oke, mungkin kalau dari kita berdua nih, dari aku, Faris, dan Bibil ini, pesannya adalah jangan takut untuk memulai bisnis, tapi dengan segala pertimbangan yang ada gitu. Jangan jor-joran buka bisnis tapi nggak mempertimbangkan plan A, plan sampai plan Z-nya gitu. Nah, dengan adanya pertimbangan tersebut, plan tersebut, pastinya kita akan lebih mudah untuk menciptakan suatu bisnis itu. Gitu sih kalau dari EasyPlenty, Mbak Fira Setia Maharani. Terima kasih EasyPlenty. Mungkin mau langsung dilanjutkan dengan Arvana. Ya, kalau dari Arvana sih dari aku pribadi ya memang alhamdulillah ini WO kan bukan bisnis yang kecil juga, nggak bisa dikatakan bisnis kecil, tapi kalau ada pepatahnya ini kayaknya bisa menjawab pepatahnya Zig Ziglar itu, you don't have to be great to start but you have to start to be great. Kamu nggak perlu jadi orang hebat dulu untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi orang hebat. Gitu sih. Oke, terima kasih juga dari Kak Nawaf untuk jawabannya. Wah, jawabannya sangat keren sekali, keren banget, bukan sembarang keren gitu. Oke, karena kita sudah banyak berbagi ilmu, kita semua juga insya Allah sudah mendapatkan insight-insight dari kakak-kakak pembicara sekalian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Kemudian, karena waktu sudah mau habis, dan saya sudah cukup lama menemani rekan-rekan sekalian pada sore hari ini. Mungkin katanya dengan ya, Kak, ya? Enggak. Oh, enggak. Saya semangat, selalu semangat gitu.